Mbak, nama saya Ramadanti, saya dipanggil Danti, saya dari mahasiswa yang bertugas di rumah sakit ini, dan saya sekarang lagi magang Mbak. Dengan Mbak siapa sekarang? Dengan Zeta. Dengan Zeta. Kalau boleh tahu Mbak sekarang usianya berapa tahun? Umurnya 24 tahun. 24 tahun. Nah ini Mbak sekarangnya lagi kerja atau kuliah Mbak? Sekarang itu bekerja di puskesmas Mbak ya. Nah kerja di puskesmas itu pukulnya itu pukul jam 8 pagi sampai jam 2 sore kalau kerjanya. Berarti Mbak jadwalnya padat sekali ya Mbak? Iya. Nah bisa Mbak ceritakan keluhan Mbak sekarang selama ini? Ini Mbak, saya tuh mau minta tips Mbak ya, bagaimana asupan yang baik Mbak. Asupan yang baik yang karena saya tuh kalau saya saat bekerja biasanya saya sering pusing, terus lemas, terus saya itu nggak konsen untuk bekerja. Nah jadi bagaimana ya Mbak ya untuk tipsnya untuk mendapatkan asupan yang baik? Baik Mbak, di sini apakah Mbak pernah sebelumnya ke dokter? Sudah Mbak. Sudah. Baik Bu, bisa saya minta surat rujukan dokter atau hasilnya? Ini hasilnya. Nah Mbak, berdasarkan surat rujukan dokter yang saya baca ini, Mbak Zeta didiagnosis anemia. Jadi itu anemia itu suatu istilah medis yang digunakan untuk menyatakan kondisi tubuh yang memiliki kadar hemoglobin rendah. Nah, hemoglobin itu merupakan bahan pembawa oksigen dan karbon dioksida yang sangat penting bagi fungsi sel tubuh secara keseluruhan ya Mbak. Nah, hemoglobin juga terdapat dalam sel darah merah sehingga kadar hemoglobin itu juga berhubungan dengan jumlah dan kadar sel darah merah. Nah, sel darah itu bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kalau jika jaringan atau sel tidak memiliki suplai oksigen yang cukup, maka energi yang dibentuk oleh sel itu akan berkurang sehingga sel itu mudah lelah dan akhirnya mati. Nah, pada kondisi anemia itulah sel darah merah itu tidak mampu membawa oksigen dan jumlah cukup karena hemoglobinnya memiliki rendah. Nah, sehingga tubuh akan mudah lelah. Oh gitu ya Mbak. Tapi Mbak saya mau tanya, itu bagaimana ya Mbak? Kok bisa hemoglobin saya itu bisa turun? Nah itu pertanyaan yang bagus Mbak. Nah karena sebagian besar itu anemia itu disebabkan oleh konsumsi zat besi. Nah pada tubuh, nah tidak seimbang atau kurang dari kebutuhan tubuh. Nah zat besi itu adalah salah satu unsur zat mikro, yang esensial bagi tubuh yang merupakan komponen pembentuk Hb atau sel darah merah. Nah, di samping itu juga Mbak, itu zat besi itu juga diperlukan enzim sebagai pembuat sehingga jika kekurangan konsumsi zat besi maka pembentukan Hb akan berkurang. Oh jadi gitu ya Mbak. Ya Mbak, jadi keluhan Mbak sekarang itu tanda-tanda akibat anemia seperti lesu, lemah, letih, lunglai, dan lelah. Nah itu biasanya disebut juga dengan 5L. Jadi bagaimana ya Mbak kalau misalnya hemoglobin saya itu bisa meningkat lagi? Caranya itu bagaimana ya Mbak? Ya Mbak, jadi untuk meningkatkan hemoglobin itu dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang mengandung zat besi dari bahan makanan hewani seperti daging dan bahan makanan nabati seperti mie yang berwarna hijau, kacang-kacangan, nah makanan sayuran seperti yang mengandung vitamin C dan buah-buahan, misalnya daun katuk, daun singkong, bayam, jambu dan menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dan meminum tablet tambah darah Mbak. Jadi saya itu Mbak ya selama ini kurang mengkonsumsi makanan yang seperti itu. Yang saya makan biasanya makanan instan atau junk food, ya kan Mbak? Pokoknya saya yang paling suka minum itu minum kopi. Mengapa Mbak? Mbak sering mengkonsumsi kopi setiap hari? Saya kalau tidak minum kopi itu biasanya ngantuk, terus Mbak, apalagi kalau lembur kan buat laporan kan perlu sekali itu kopi. Jadi gitu ya Mbak. Nah apakah Mbak itu sering konsumsi kopi itu sebelum atau sudah makan Mbak? Iya Mbak, biasanya itu saya setiap hari, hampir tiap hari, setiap ketika makan saya itu mengonsumsi teh, kemudian serta mengonsumsi kopi di malam hari biasanya. Nah itu tuh bisa juga Mbak, itu salah satu penyebab anemia Mbak, karena di dalam teh dan kopi itu terdapat kandungan zat tanin. Nah zat tanin itu sebagai penghambat penyerapan zat besi. Nah zat tanin itu biasanya ada di dalam kandungan kopi atau teh.
Nah, sehingga jika dikonsumsi dalam frekuensi yang cukup panjang ya Mbak, itu kalau lagi ketika sudah makan itu dapat memperparah dan meningkatkan risiko anemia. Oh, jadi berarti saya tuh harus ini dikurangi ya Mbak ya, minum kopinya ya? Iya Mbak, nah tepat sekali Mbak. Wah, berarti saya harus merubah semua itu ya Mbak ya? Iya Mbak, jadi tujuan kita di sini adalah sama-sama mendiskusikan untuk mencegah atau mengatasi yang Mbak alami saat ini. Nah, untuk itu saya harap bekerja sama dan untuk keberhasilan proses konseling ini Mbak. Baik Mbak, akan saya coba mulai nanti ya Mbak ya. Baik Mbak, apakah sudah Mbak paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk saat ini tidak ada ya Mbak ya, dan saya sudah paham. Baik Mbak, ini sesi konseling ini kita cukupkan hari ini ya Mbak. Nah, dan kita rencanakan konselingnya 2 minggu kemudian. 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan Ibu melalui telepon. Oh baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Sama-sama Mbak, terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini. Ya.